menurut gua di event ini seru gitu, lu ketemu banyak orang, lu nggak tidur sampai pagi gitu kan, lu pokoknya banyak ngobrolnya, terus banyak mikir lah, ribet lah di situ. Kamsahamnida. Oke, seru tuh kayak gitu openingnya. Seru sih. Ini makanya. Buat ya. Opening tuh, opening yang gitu ya. Openingnya begitu anjir. Gua kira ada bumper. Nggak ada. Ada nanti Oh, di sini lah. Ada. Editan. Yang edit siapa tuh? Ada tim kreatif kita. Tapi ini emang kenapa nih lu pakai kacamata kenapa tuh? Soalnya hari ini narasumber kita agak menyala. Wis. Boleh. Matanya dapat. Menyala tuh gimana tuh maksud lu? Pokoknya kalau gua nggak bisa ngeliat dia lama-lama kalau nggak pakai kacamata. Gitu ya. Iya. Oke, langsung aja kita sambut Artri Vanda. Oke. Kamsahamnida. Asik. Mantap. Ikutin tuh. Biar seru. Bagus. Kita ya pertanyaan yang jarang banget lah ditanyain ke orang-orang nih. Kita nggak boleh Oke. tanya yang simpel-simpel aja. Sekarang lagi sibuk apa nih? Langsung nih, langsung ya. Nggak perkenalan dulu gua nih. Pertanyaan ya. Perkenalan dulu. Pertanyaan. Boleh perkenalan namanya Oke, siapa? perkenalan dulu ya. Ya. Oke. Statusnya apa? Oke, pertama gue mau kenalin diri ya, nama gue ya tadi udah disebut Artri Vanda. Gue biasa disebutnya Vanda ya atau Dado. Sebenarnya gue tuh kembar. Sebenarnya gue kembar. Nama satu lagi namanya siapa? Pando, makanya gue namanya Dado. Nah itu nama gabungan gue berdua lah gitu. Biasanya anak-anak atau teman-teman gue biasa manggilnya Dado gitu. Oh, ini udah nikah apa masih single nih? Status sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah. Terus habis itu sekarang gua punya 2 anak, ya, yang satu putri dan yang satu pangeran. Jadi princess sama 2 lah, cukup 2. Gitu. Namanya beneran Pangeran Putri itu? Enggak lah. Oh, enggak. Namanya susah. Oh, waduh. Apa tuh? Boleh tahu nggak namanya siapa? Panggilannya aja ya. Iya. Yang satu Aurora, yang satu Cio namanya. Cio? Cio. Itu cowok. Cowok. Artificio sebenarnya namanya. Artificio. Gitu. Artificio. Artinya apa? Art tuh kayak nama gua. Iya. Nama gue tuh ada artnya, jadi sebenarnya karena orang tua gue tuh namain gue art karena bokap seni lah gitu, makanya ada seniman soalnya dia gitu. Terus makanya gue namain art karena kakak gue, anaknya semua ada art-artnya, jadi sampai sekarang gue ngikutin juga jadi ada artnya. Nah, Artificio itu jujur gue lupa lagi. Pokoknya itu anak gue, iya gue lupa. Tapi intinya nama panjangnya tuh ada Artificio, ada Da Vinci, Dharma Negara, Khalid ada Khalidnya. Nah Khalid itu sebenarnya tuh kalau lu tahu sejarah, lu tahu sejarah nggak? Sejarah Islam. Nah Khalid itu pemimpin. Nah itu poinnya lah intinya. Terus kalau yang pertama namanya Arta Aurora, Da Vinci, Dharma Negara. Nah Da Vinci ini ya nama gua sama istri gua gabungin. Vanda dan Sebenarnya Darah Vanda Cici. Darah siapa? Darah. Oh, Darah. Nah, bisa juga dari. Nah, gua tuh suka banget tuh namanya mencocok-cocokan gitu tuh gua suka banget ya, cocokologi. Jadi bisa dari Vanda Cici atau Darah Vanda dan Cici gitulah intinya. Nah, Dharma Negara nama gua terakhir gitu doang. Atau Aurora karena lahirnya dia subuh. Terus gua pengen banget ngeliat Aurora tuh cantik kan. Nah, itu yang gua dan jarang orangnya. Nah, kayak dapet si fenomena Aurora itu sendiri. Wah, Intinya berarti lu sih. udah nyiapin tuh kayak lu misalnya Udah. lahirnya di subuh, lahirnya di siang. Udah. Coba. Mana ada anjir, dua-duanya normal. Kecuali gue sesar gitu ya. Jadi ada penanggalan dan lain-lain. Cuman fun fact-nya tuh yang pertama itu dia lahir 7/12. Jadi bulan ke-12 tanggal 7. Yang kedua itu 6/11. Jadi tanggal 6 bulan 11. Jadi urutan terus. Oh. Nah, habis itu bini gua tuh 92. Jadi gua nunggu satu lagi nih 81. Jadi tuh urutan tuh. Bentar, lu paham nggak? Lu Coba, pas nih, lu masuk nggak? Enggak, ada nambahkan masuk. Coba, Jadi coba. maksud gua Makanya Tanggalnya. 6 November. Tanggalnya. Jadi urutan tuh. Jadi dari tanggal ke bulan urutan. Boleh mikir dulu. Nah, ini. Jujur gua males nih kalau Paham. Nah, gitu lah. Keren ngomongin atap mimisan dia. Makanya jangan berat Gimana kita ngomongin uang nih? Kita ngomongin duit nih, kita ngomongin bisnis dia nggak makin. Nah,
Kan ada efek itu ya loading ya. Grand freeze. Makanya gue nggak tahu tuh kacamata lu merem apa gimana sih kan tadi pas dijelasin Kayaknya tidur. Kayak tidur. Lagi roaming. Nah itu sedikit lah cerita perkenalan dari gua. Iya, Gitu. Oke. Anak dua. Berarti nikah umur berapa tuh? Anak Gua dua. nikah umur 25. Oh, iya. Gua nikahnya umur 25. Istri gua 24 berarti. Oh, kembaran lu juga 25 juga tuh nikahnya. umurnya pasti kan. Kalau umurnya Iya, pasti 25 kayaknya juga. 25 juga. Iya sama dong pasti. Enggak, dia setahun sesudah gua kalau nggak salah. Apa pas gua lupa lah. Intinya kalau nggak dia 25, 26 lah. Oh. Gitu gua lupa, pokoknya beda. Hmm. Gua duluan baru dia. Gitu. Lu, Ntar lu tanya aja dia. ya, Ini ntar sesinya gua jawab semua dong. ada anda sekarang. Ya mungkin nanti kita bisa undang juga ya Siap. fandonya karena Ya. kebetulan berhalangan hadir nih sekarang nih Bang. Ya. Gitu. Nah ini gue mau nanya-nanya nih, lu tuh kalau kita lihat kita ada survei-survei nih ya. Kita ada survei-survei tuh lu tuh Boleh punya- risetnya gimana nih? Nah, oke, ini kita riset nih buat podcast. Survei. Lu tuh punya basic tuh rata-rata tuh di dunia ada dari macam-macam, ada yang sales, ada yang agency dan segala macam, tapi poinnya tuh banyak banget ketemu orang gitu. Emang lu suka banget ketemu orang itu kah? Maksudnya kayak ekstrovert banget kah atau emang lu hobi banget ngomong sama orang Oke. lain gitu? Sebenarnya kalau dibilang hobi apa enggaknya ketemu orang udah pasti. Karena menurut gua gini, ketika gua ketemu di luar gitu ya, ketemu orang baru, prinsip gua cuma satu, minimal ketika lu datang lu nambah ilmu baru. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu. Ketika kadang kan ide itu datang tiba-tiba ya. Nah itu poinnya kenapa gua suka banget ketemu orang. Nah tadi kalau lu lihat dari backgroundnya, risetnya kenapa gua suka Malang Buana. Menurut gua gini, ketika lu berhenti belajar lu bakal selesai di situ. Makanya gua nggak mau. Walaupun kalau dilihat gua agak butuh loncat ya bahasanya ya, Iya, butuh iya. loncat. Tapi gua tahu basicnya. Oke. Jadi apapun yang gua misalkan lu ngobrol sama gua tentang keuangan, oke gua tahu nih tapi dasar. Iya. Seenggaknya gua tahu ilmunya lah gitu. Iya. Jadi nggak kalau gue bilang sendiri nggak stupid amat. Makanya gue suka banget kayak gitu Iya. dan gue suka banget ketemu orang itu benar. Dah itu. Kalau dibilang extrovert nggak juga ya. Ya emang begini aja orangnya. Jadi gue cepat membaur terus suka dengerin orang juga. Jangan jadi yang kita banyakan ngomong tuh terus habis itu kita nggak nangkep dari orang. Iya. Ya, kadang kan learning by doing lah. Nah, gitu. iya. Makanya dia juga orangnya palu dada. Apa tuh? Apa lu mau? Gua ada. Oke. Iya. Ah, itu betul. Apa Iya, aja iya. bisa dia. Tapi kalau gue lihat-lihat dari background lo itu mungkin emang majority kan agency gitu ya. Ya. Tapi kenapa tuh kayak lebih banyak tuh yang ke arah posisinya tuh makanan gitu dan F&B gitu. Apa kalau punya, kan lu sempat punya kopi kan? Oke, iya benar. Kopi terus lu pernah ada juga buat teman-teman yang belum tahu tuh juga di Bak Monster ya, itu sebagai apa tuh, boleh dijelasin nggak sih? Oh, oke. Iya, tentang lu dan kuliner itu. Oke, pertama kuliner dulu berarti ya. Jadi kalau di F&B ini awalnya gue suka karena kita butuh makan sih. Iya, Poinnya itu iya, situ. pasti Ya dong. kan? Kita Iya. kebutuhan, kita Nah, butuh sehari-hari makan. iya. Nah, terus yang kedua, awalnya kenapa gue masuk ke frozen food itu karena gue waktu itu COVID kalau nggak salah ya, COVID. Terus habis itu gue bikin sesuatu, emang anaknya nggak bisa diem ya, jadi bikin sesuatu yang bisa dijual. Oke. Misalnya jual dari rumah apa nih? Nah, akhirnya terbentuklah si frozen food itu. Awal mula PT gua gitu. Lanjut lah yang kedua kopi. Gue suka kopi. Poinnya di situ. Yeah. Gue suka kopi. Terus habis itu di pas 2020 itu sama 2019 gue lupa, kita nggak ada tempat nongkrong nih. Itu jadi awalnya tuh karena lu pengen nongkrong aja? Sebenarnya itu. Oke. Jadi gue pengen gabungin ya karena dulu PSBB lah apalah itu bikin ribet. Jadinya gue pengen bikin tongkrongan yang isinya anak-anak gue aja gitu. Oke. Nah, akhirnya gue bikin lah si coffee shop gue itu. Awal mulanya berdiri. Nah kalau untuk di satu itu ke Bak Monster ya, salah satu freelance yang lagi gue jalanin itu di situ gue jadi partnership, bisa dibilang partnership. Jadi terus habis itu ya penyambung lah bahasanya tuh kalau partnership, jadi gua bisa nyambungin ke Bak Monster ini kemana gitu. Yeah. Dari relasi yang gua punya ya disitulah akhirnya tuh. Nah, itu untuk yang F&B-nya gitu. Jadi semacam konsultan gitu. Kalau dibilang konsultan sih enggak juga ya, cuman gua ya bisa dibilang konsultan,
Tapi kalau dibilang consultant bank enggak, cuman gue mengarahkan kali ya, gitu mengarahkan gitu. Sama marketingnya sih, gitu. Jadi biasanya emang gue lebih suka ngobrol dan berjualan, udah poin itu. Dan lu nggak bisa diem aja ya. Nggak bisa diem aja ya, jadi ketika PSBB itu diem, ya udah. Masa lu ya udah aja gitu, gua nggak bisa kayak gitu. Terus dari sesuatu apa yang lu bisa Benar, kerjain. benar, gitu. Oke, sekarang tapi tadi menarik banget ya soal agensi, karena agensi tuh sekarang tuh banyak banget menjamur ya. Apalagi kan kita tahu tuh ada Meta segala macam kan, Google Analytics dan lain-lain gitu kan. Apa-apa tuh sekarang serba digital gitu. Ya. Menurut lo tuh kalau fenomena anak agensi di zaman sekarang tuh lo gambarnya itu gimana tuh? Maksudnya kayak itu susah kan untuk bersaing gitu karena udah sebanyak itu kayak gitu. Kalau agensi ya, jadi kalau agensi sendiri menurut gua agak lumayan susah untuk sekarang. Karena poinnya agensi cuman berapa lah gitu ya, gue sebutin mungkin ya, ini kalau salah boleh dikoreksi. Jadi intinya agensi itu harus kreatif nih, yang paling utama tuh kreatif. Ketika lu cuman ikut-ikutan terus lu buat, gue yakin lu setahun juga nggak bakal bertahan tuh. Karena nggak ada unique selling dari lu nya sendiri gitu, dari agensi lu. Ketika lu udah kreatif, disitulah bertahan hidupnya si agensi, karena ya lu harus nyari klien, lu jual ke klien, habis itu apa yang bisa lu kasih value-nya gitu ke klien lu gitu. Kalau misalkan itu lu nggak punya, ya lu bakal keluar. Kedua tuh harga. Benar, harga itu sangat, lu harus bertarung lah di situ. Mana yang lebih murah dengan efek yang lebih bagus pasti bakal dipilih. Dibanding lu biasa aja atau lu murah banget tapi lu nggak ngefek, ya udah gitu. Makanya ribet lah kalau agensi itu. Ini gue sebagai orang awam kayak maksudnya apa yang membuat selain tadi harga dan yang lain gitu kan, pasti kan klien kan mintanya macam-macam. Dulu pernah dengar permintaan yang aneh banget gak sih kayak dari klien tuh, misalnya mintanya tuh yang pokoknya nggak masuk akal gitu, Di luar kemampuan. di luar kemampuan lo, dan lo akhirnya lo harus kerja ekstra, harus survei dalam waktu yang deket, mepet gitu. Pernah. Itu menurut gua target sih, KPI itu, KPI per bulan mereka. Jadi misalkan awalnya mereka cuma untung misalkan 20-an ya, bagus sebutin lah gitu. Pokoknya 20-an. Target mereka inginnya per bulannya itu sampai di tentu berapa M lah gitu. Nah, itu kan jadinya nggak make sense menurut gua, karena kalau kita lihat dari journey-nya mereka setahun itu cuma dapat puluhan. Nah, lu nge-hire kita buat ningkatin, sebenarnya possible gitu ya. Cuman dengan caranya yang mau dikeluarinnya juga harus jor-joran. Bahasanya kita nggak bisa defense nih, kita harus attacking, ngambil zonanya baru kita bisa dapat. Nah, masalahnya si agency ini nggak punya duit itu, jadi buat nge-hire doang, lu bisa nggak ngasilin itu? Nah, itu yang nggak make sense. Kecuali nih kayak misalkan lu udah punya senjata nih, kasarnya gitu ya, lu punya senjata tapi lu nggak punya pelurunya. Gimana cara lu nembak gitu ya ke target tuh supaya kena gitu. Jadi nggak masuk akal. Itu paling menurut gua di luar nalar. Tapi tetap lu ambil? Enggak. Kalau gua kayak gitu. Jadi menurut gua gini ya, peluang bisnis itu yang pasti kan kredibel ya. Lu dipercaya, terus habis itu lu jujur, itu agensi itu. Ketika lu ambil nih, misalkan lu ambil tapi lu udah tahu ini nggak bakal bisa, lu nggak bakal diperpanjang. Itu kalau gua mikirnya di situ. Yang penting kepercayaan antar sama klien itu harus dijaga, karena kan kita basicnya emang jasa ya. Kalau jasa itu harus merhatiin itu sih. Apalagi kan selain kepercayaan nggak ada lagi. Ketika kepercayaan runtuh ya udah kelar aja gitu. Itu yang nggak gue mau, dibanding lu ngambil satu tapi nggak jadi gitu ya, nggak sesuai target mereka, mendingan nggak usah sama sekali. Tuh saran gue. Tapi lu penasaran deh, lu kan dulunya frozen food, F&B, terus tiba-tiba ke agensi, emang ada basicnya? Nah, emang itu kan itu kan jauh banget ya, jompangnya kan kayak gimana gitu. Ya lu mau tahu dulu nggak sejarah gua tuh, kita kuliah apa? Kita nih ya, gua ngomong ya, sebelumnya gua lupa deh yang fun fact nih, kita sebenarnya satu kampus nih, satu alma mater, kita tuh perbankan. Nah, kenapa gua mau balikin juga ke lu? Kenapa lu nggak jadi perbankan? Lu juga enggak? Gua tanya deh gitu, kenapa lu pada nggak jadi perbankan? Kebetulan nih. Coba sekarang, jangan gua dulu ya. Gua tadi udah banyak nih, gua tanya lu balik. Jadi kita diputar nih. Coba. Kebetulan gua sama dia kan lulusan COVID.
Oke. Ya. Lapangan kerja yang lain pada layoff, terus kita malah nyari kerja. Oke. Jadi kita mau nggak mau apapun kerjaan yang ada di depan mata kita ambil. Iya lagi. Oh. Iya Ya udah, gue dapetnya di media, dia Iya. dapetnya di pulau. Ini terdengar ini sih berbahaya sebenarnya. Cuman kan kita nih sebenarnya jadi lucunya nih kita berdua nih anak perbankan syariah. Lo pada percaya apa? Nah tuh lu biar lu pada tahu dulu dah tuh. Ini orang dari tadi ngomongin apa, di backgroundnya apa sih? Ayo. Itu. Kita tuh perbankan Sedikit intinya. cerita tentang kita ya. Kalau mungkin para kepo gitu kan sebenarnya. Jadi kita tuh anak perbankan syariah, which is dari awal tuh kita udah jelasin lah tentang riba dan berbahayanya gitu. Cuman pada saat kita lulus itu pilihannya cuman ke situ doang gitu loh. Iya nggak sih Gon? Iya, ternyata nggak menjamin juga kita bakal kerja di bank. Iya, dan bakal kerja di bank juga, which is itu kayak Bertolak belakang. nah kan? iya ngapain dari awal gitu loh. Betul. Makanya dan jujur teman-teman kita juga rata-rata yang setelah lulus akhirnya kan ada yang di konven juga gue dan banyak yang lepas kerudung juga kebetulan tuh makanya gue pikir jangan dah gitu mending sekalian ini aja Iya, iya. gitu kayak gitu. Nah itu lu boleh ceritain juga tuh kalau dari lo sendiri lo kan awalnya perbankan tadi sempat lo bahas terus jadi frozen food jadi agency jadi sales gitu Iya. tuh itu lo memilih path karirnya tuh gimana sih? Oke, nah kalau gua sendiri tuh dari perbankan karena kan waktu itu kita mungkin disuruh magang ya. Nah poinnya tuh di situ. Iya. Dari magang kan dua kali magang, satu di bank konvensional sama Iya. ada lah bank gitu. Nah di situ gua ngelihat kayaknya ini bukan gua banget karena sebelum gua kuliah ya gitu, gua udah kerja. Iya. Nah awal mulanya gua kerja itu dikenalin sama kakak gua. Nah kakak gua itu di agensi. Sorry, tapi kakak lu kembaran lo maksudnya? bukan. Oh bukan? Oh Justru kakak gua lagi paling atas. Jadi abang oke. gua lah gitu. Hmm. Nah, jadi dia yang awalnya mengajarkan gua untuk bekerja gitu. Nah, dunia apa? Nah, itu event. Yeah. Justru pertama kali yang gua cobain event. Hmm. Nah, jadi di perbankan itu menurut gua dari kita masuk jam 7 ya, perbankan tuh Yeah. ya. Kita masuk jam 7 terus balik jam 5. Hmm. Itu muter terus itu yang bikin gua jadinya kok monoton. Gua nggak bisa. Menurut gua kayaknya nih gua nggak bisa nih karena gua udah pernah ngerasain event. Iya. Menurut gua di event ini seru gitu, lu ketemu banyak orang, lu nggak tidur sampai pagi gitu kan, lu pokoknya banyak ngobrolnya, terus banyak mikir lah, ribet lah di situ. Berarti lu bukan morning person juga atau gimana? Morning person, Oh, morning person. bisa, Justru. karena menurut gua keasikannya itu yang nggak gua dapet. Oke. Dia bukan gitu. tipe orang yang di belakang layar cuma Ya, tempat belakang meja, meja, ya, meja. kalau Iya. kita kan di perbankan begitu ya, Nggak bisa dia, kayak karena gitu. bukan posisi kita kan pasti Iya. bukan teller di depan, Iya. kita kan di back office-nya gitu kan. Nah, di situ yang nggak gua nemu. Emang awalnya gua masuk ke kampus tuh ada target sih. Gua pengen masuk OJK, kalau nggak BI. Kalau ini nggak dapet, gua cabut. Oke, cabut sekalian. Iya, cabut sekalian karena emang itu yang jadi tujuan gua gitu. Kalau Iya. nggak ada ya udah, benar gua cabut. Ternyata pas gua rasain perbankan, ya itu yang bikin gua cabut. Rutinitasnya itu loh Iya, yang iya. bikin kayak bete banget nih gini. Lu jam 12 istirahat ya kayak gitu-gitunya lah. Iya. tapi sama sih, like kayak gue kan sempat magang juga tuh di bank. Kayak kerjanya itu kayak tiap hari Ya, itu doang. lagi, itu lagi. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau Nggak orang yang apa-apa. mau ya, Betul. jadi jangan langsung. Sebenarnya nggak apa-apa buat tapi buat Mungkin buat kalian-kalian Ya, gitu. iya. Kalau Kita- yang agak agresif gitu ya Saya kalian. yang panda nih Kayaknya kurang. gua kurang gitu. Gua Kayak udah gatel ya mantannya kayak iya pengen di luar, pengen ketemu orang, pengen ngobrol lah itulah intinya. Kalau di perbankannya lah itu ya dari kita lah background Iya. dasar kita lah. Iya, iya. Tuh. Terus kalau lu tanya lagi tadi patternnya Iya. gitu. Pattern yang gua ambil itu untuk terutama karir gua sendiri. Yang pertama nih gua mau jelasin poin yang kalian sebut tadi awalnya benar. Menurut gua apapun pekerjaan itu yang ada di depan mata lu sikat. Kalau lu bisa lu sikat aja gitu. Kenapa enggak? Untuk ilmunya menurut gua urusan belakang. Karena kita kan sekarang udah pada kerja nih ya. Iya. Lu masuk ke kerjaan yang dipelajarin di kuliah tuh nggak ada. Iya, iya. Poinnya di situ. Jadi lu harus belajar ketika lu nyebur langsung gitu di lapangan. Nah itu. Jadinya gua dari agensi terus sales terus lari lagi ke marketing. Ya itulah. Jadi intinya ada peluang ketika kalau nggak gua ambil gua menyesal intinya. Oke. Tapi fit, jangan. Tuh. Oke.
spesifiknya gue boleh tahu gak sih kenapa ke apa namanya ke F&B dulu deh gitu. Ke F&B dulu terus lu kan sampai Frozen gitu. Itu tuh spesifik gimana? Apa kalau punya rekan yang tahu tentang packaging, tentang quality check makanan atau gimana gitu? Itu boleh dijelasin nggak? Oke. Kalau si Frozen ini emang awalnya gue cuman sama kembaran gue lah gitu. Gue bikin berdua. Jadi emang basicnya karena awal pengen nongkrong, terus akhirnya gue bikin lah Frozen ini buat gue jual gitu. Kalau untuk packaging karena waktu itu si Frozen food ini jadi kayak selingan gue karena gue yang punya. Jadi nggak terlalu gue apa namanya ya bantu bener-bener lihat lah gitu teknik banget gitu. Nah jadinya Oke. Thank you. makanan ya ada break. Nah akhirnya gua nggak bisa tuh diem tuh di satu kopi gua doang tuh atau Frozen gua doang. Akhirnya gua nyari kerjaan lain. Nah kerjaan lain itu yang bikin gua ngerti soal branding, akhirnya gua ngerti soal kolateral, soal hashtag gitu. Nah gua tuh kerja di Tenu. Jadi di situ gua beneran full time di Tenu. Gua malamnya gua ke tempat gua gitu. Jadi ada di sini ada temen gue yang gue kasih percaya lah gitu, ada 2 orang itu juga akhirnya ya udah lu pegang aja nih cafe gue sama Frozen gue, tapi gue kerja di itu tetap jalan tetap jalan gitu. Gokil sih ya, multitasking banget gue. Kalau lu mampu nggak gue tanya, lu mampu ngerjain banyak hal gitu? Kayaknya satu aja udah cukup. Wah kayak lu ini ngantuk kan, lu bangun jam 11 anjing. tapi lu kan ini ya banyak kerjaan itu biasanya dapatnya dari relasi-relasi lu atau lu apply? Nah jujur menurut gua pekerjaan kalau lu mau dapet gampang itu relasi nomor 1. Karena bullshit lu pintar lu apa itu urusan ke belakang, karena ketika lu nggak punya relasi di dalam ya itu CV lu tuh nggak akan buka, itu susah banget karena mereka akan sortir kan. Itu ada sekarang udah ada aplikasinya buat ya pokoknya untuk ATS tuh biar kelihatan. Nah dari situ aja lu masih berapa persen lagi gitu kalau lu nggak ada orang dalam buat lu notice. Nah alhamdulillahnya gua itu kerjaan dari temen gitu, rata-rata hampir semuanya dari temen atau dari rekanan event. Nah jadi gua banyak dapet tuh dari event. Jadi misalkan gua as a vendor, lu klien gua, nah karena tektokannya enak terus dia nawarin, nah gua bayar gitu. Jadi dapetnya tuh dari orang yang ngerekomendasi gua untuk join bareng ya gitu. Jadi itu guys. Jadi intinya ya betul, ke depan lu kalau punya kerjaan, punya peluang, lu lakuin semaksimal mungkin. Urusan duit ya, maksud gua urusan duit tuh lu mau dibayarnya berapa lu nggak usah tanya. Itu yang paling gue sebel. Ya lu tahu gua Bor, ya kan? Kayak kalau gua tuh paling sebel ketika orang gua kasih kerjaan terus dia nanya ke gua, gue digajinya berapa? Sorry, bukannya itu hak lu emang. Cuman ketika gue ngajak lu, gue udah pasti tahu lu tuh di berapa. Karena pengalamannya itu, lu juga paham lah cara menilainya tuh dari situ gue. Nah kalau lu awalnya karena uang lu bekerja, menurut gue lu nggak akan bisa langgeng gitu. Karena gue ini selama pengalaman gue sendiri ya, gue kerja itu nggak pernah nanya nominal awalnya. Kalau ada yang bilang gue goblok ya itu selalu, tapi gue jadi seperti ini gitu. Karena gue nggak pernah nanya duit dan gue ngerjain semaksimal mungkin. Walaupun nanti digajinya misalkan lu udah ngelakuin 100% tapi digajinya 50% gitu ya. Urusan belakang nanti rezeki lu tuh bakal ada di tempat lain gitu poinnya. Lagi bener. Orang bakal bayar tuh sesuai sama experience tuh kan. Betul. Itu nggak usah takut deh. Dan orang yang ngasih kerjaan tuh pasti tahu lah ya. Benar, pasti tahu. Karena dia kan scanning dari awal itu poinnya sebenarnya. Lebih daripada HRD kan ada ilmunya ya. Cuman kan ilmu tuh nggak sebagus gimana sedekat kita gitu loh. Lu ngelihat barangnya kan. Betul di lapangannya. Itu sih menurut gua. Mungkin itu yang baik kesalahan Gen Z ya. Apa tuh? Terlalu fokus sama gaji. Kadang kalau misalnya gajinya nggak oke, terus kerjanya terlalu banyak, dia suka itu burn out harus healing segala macem kayak terus merasa healing ya. Terus merasa namanya toxic segala macam. Tapi ya jujur sih itu under gua ada yang kayak gitu, jadi gua agak gitu. Lu kalau misalkan mau kerja ya kerja gitu, kalau enggak ya banyak yang mau dapat kerjaan daripada lu gitu. Gua. Soalnya sekarang juga banyak banget yang kena PHK, terus banyak banget yang masih nyari kerja. Iya lagi banyak banget ya. Terus super banget. Nah oke guys, ini
gue pengen sedikit ke kehidupan pribadi nih, santai kan? Ya Aman. ya aman ya. Jadi itu kita nih bulan di Depok ya, di Tangsel dan di Depok gitu. Itu juga dekat-dekat Jaksel. Nah, gue tuh tahu lo dan kembaran lo Vanda ini lewat basket gitu. Lu boleh ceritain nggak lo tuh di basket tuh kenapa lumayan terdengar sih gitu? Anak-anak tuh tahu Vanda yang kembar itu yang anak basket ya gitu. Pasti. Iya itu. Coba ceritain dari awal lu suka basket gimana, terus lu apa aja achievementnya sehingga orang-orang bisa kenal gitu. Nah, ini juga salah satu yang bikin menurut gua relasi itu nggak akan pernah putus, terus rezeki lu bakal jalan mulu karena kedekatan, ya lu sering bersosialisasi gitu ya. Jadinya di basket, di basket itu poin pertama adalah gua suka. Awalnya gua nggak suka. Nggak suka basket? Nggak suka, justru. Tadi jago, gimana tuh? Gimana tuh? Jadi gue diajak sama temen gue ketika gue SMP kelas 3. Itu pertama kali untuk menjadi olahraga basket itulah. Temen gue ngajak, dia udah masuk duluan ke tim. Ini tim tuh maksudnya klub atau? SMP, kelas 3 SMP nih ya. Di ini sejarah ya, school. Oke. Jadi di sekolah gue kayak gitu. Dia udah masuk, terus gue diajak. Awalnya gue nggak bisa nembak, awalnya gue nggak bisa nge-shoot dan lain-lain lah. Gue sama sekali nggak tahu basicnya basket. Terus ternyata di tahun terakhir itu yang ngebuat gua happy adalah pelatih gua sendiri. Itu pelatih gua juga nih. Oh, lu kan satu SMA kan sih? Nah, nanti Oh iya, boleh. Jadi gua awal suka itu karena pelatih gua ini ngayomin gua gitu. Jarang orang tuh ketika kita kan gini aja ya, kita goblok gitu ya. Lu pasti sebel gak sih? Pasti ada sisi itunya, gondoknya. Ini cuman pelatih gue tuh nggak ada sisi itu. Jadi gue belajar juga dari dia tuh. Kok lu bisa ngajarin orang yang nggak bisa kasarannya untuk maju gitu? Kenapa tuh? Dia ngasih motivasi atau dipercaya sama lo punya bakat atau gimana? Nah, dia ngeliat potensi katanya. Nah, potensi bentuknya seperti apa tuh? Kalau lu bilang tadi lu nggak bisa nge-shoot dan lain-lain tuh, tiba-tiba lu punya potensi tuh gimana tuh? Cuman semangat sama gue bisa lari, poin gue. Gue nggak capean, jadi ya stamina ya, semangat, stamina sama lari, udah itu doang poin. Sama rajin latihan ya. Sama rajin latihan, itu poin keempatnya lah gitu. Jadi intinya ketika lu mau belajar sungguh-sungguh ya lu harus tetap datang latihan lah di situ. Nah, lanjut. Akhirnya gue lumayan ngerti, SMA gue lanjut lagi, langsung dari kelas 1 sampai kelas 3 itu basket. SMA atau? SMA ini, ya sekarang udah SMA. Nah barulah akhirnya gue kenal Gori tuh. Kalian sama-sama di Sumbangsi? Atau? Dia Sumbangsi, gue Censi. Pelatih kita sama. Jadi akhirnya di situ kita suka latihan bareng, karena sparingan kayak gitu lah. Dia dulu gimana waktu SMA? Dia jelek, dia gendut, bansur, nah itu poinnya. Dulu nggak seganteng ini, dulu bilang dia ganteng, nggak ada. Dulu gua ngeliat dia jelek soalnya. Soalnya ini fun fact aja, followers kita cewek-cewek tuh suka sama dia gitu karena iya pesonanya itu loh. Lu cari pas, ya postingan dia hapus pasti tuh. Yang pas dia jelek dia gendut lah, intinya gitu. Tapi dulu gua pemain penting kan. Ya belum sempat tapi nah, belum lah kan belum dulu. Kan masih ada Marcel pas itu. Gimana tuh? Seru banget. Gue jadi body shaming. Kayak seru banget gimana tuh? Tapi pelatih kita ini selain nge-guide kita banget juga nggak money oriented. Ya itu yang gua akhirnya belajar. Yang tadi gua bilang money oriented. Karena gini ya, dia lu dibayar. Tapi kita tuh bayar seikhlasnya. Pelatih gua tuh ngomong kayak gitu, bayar gua seikhlasnya. Karena ngelihat waktu itu mungkin ekonomi kita kali ya, ekonomi kita ya anak-anaknya tuh menengah ke bawah gitu. Jadi dia dikasih satu orang 5.000, cuman 10 orang ya cuman berapa tuh? Sorry. Ini tuh katanya kalau SMA kan? Emang dari sekolah kalian nggak ada anggaran atau gimana gitu? Enggak ada kan? Ada sih, cuma beberapa kali kita sesi latihan di luar. Iya. Jadi di situ tuh karena kita patungan. Nah di situ yang membuat gua akhirnya ini orang nih patut dijadikan sosok lah gitu, panutan untuk segi dia dalam hal itu ya. Dia nggak ngeliat uang, tapi dia benar-benar mau ngelatih. Nah itu gue yang akhirnya ngeliat, oh ya bekerja tuh semaksimal mungkin untuk lain-lainnya pasti nyusul lah. Shout out tuh Pak siapa? Anes tuh. Soalnya ada beberapa pelatih juga tuh yang mau ngelatih kita kalau misalnya ada duitnya. Nah. Jadi kalau misalnya lo bayar sendiri ya udah latihan lu cuma 2 jam. Di luar itu dia nggak mau. Tahunnya berapa sih? Tahunnya berapa tuh? Harusnya ya, seminimal banget tuh 2,5, 250. Ya. Oke. Itu per jam ya. Ya dia di bawah itu.
Lumayan ya, Iya. 250 ya. Gokil. Lapangannya gimana? Kalian sewa juga? Nah, atau- kadang sewa, kadang kalau nggak di sekolah, kalau sekolah gratis. Itu kalau sewa duit lagi dong? Duit lagi. Duit lagi. Nah, lu tau lah tuh. Jadi emang akhirnya disitulah keniatan gua di Iya, basket iya. tuh tadi ya kalau lu lanjut. Nah, dari SMA ini gue suka main ke komunitas. Komunitas ini yang akhirnya membentuk gua mungkin lumayan akhirnya ada nama itu karena di komunitas. Gue ikut komunitas. Nah, komunitas ini rata-rata pemain-pemainnya tuh top lah. Bener-bener top nih. Sorry ini gua kan awal Iya. basket ya. Itu apa tuh kayak streetball kah atau libanya atau gimana sih? Jadi kalau itu komunitas lebih ke Liga 2 kali. Oke. Kalau di Iya. bola gitu ya, bola Iya. Liga 2-nya, tarkamannya lah. Oke. Nah, kalau di tarkaman bola kan pasti ada yang jago banget kan. Hmm. Nah, ini di komunitas gue tuh isinya pemain semua. Hmm. Jadi kalau orang luar tuh bilangnya komunitas gue nih bounty hunter, tapi emang benar tuh. Ketika mereka ikut udah pasti juara. Oke. Seserem itu. Komunitas yang mana? Itu cabutan gitu atau gimana tuh? Enggak, karena emang Satu semuanya tim, satu tim? Iya, Wah. dididik di situ gitu. Iya, Dan iya. rata-rata ada pemain pro juga yang sekarang masuk di IBL gitu. Oke. Itu ada beberapa yang main situ. Boleh skill nggak namanya tuh? Namanya Glorious. Glorious. Oke. Nah, itu salah satu yang ya orang anak-anak basket pasti tahu lah gitu. Iya, iya. Glorious tuh siapa? Isinya gimana? Iya. Nah, awal gue di sana yang gue pikir mungkin di SMA atau kuliah gue udah lumayan jago gitu ya. Di sana nggak ada jago-jago sama sekali. Dia gimana? Apalagi tanya aja dia kalau nggak percaya. Nggak, Jadi bahasa kita tuh kacuping. Iya. Kalau di sana. Soalnya basket tuh nggak cuma skill doang, Betul. mental. Mental. Kadang gua skill ada nih. Tapi Men- mentalnya nggak ada. Dia mental ada, skill nggak ada. Nggak jago gua. Canggih Jago, ya. bener gua. Wah, canggih. Yang ngajarin lu lewat kiri siapa? Asal. Ribut. Intinya begitu lah. Emang nih kurang ajar. Kurang ajar ya. Udah diam aja deh, mereka harus sendiri nih berdua nih. Gitu. Iya, seru banget. Tapi yang bertahan di situ akhirnya gua sama kembaran gua. Jadi ada anak-anak gua yang gua bawa, semuanya mental. Itu tapi punya potensi. Sorry, mental karena nggak kepilih atau Bukan, nggak kuat? mental, nggak kuat. Ini salah satunya dia di Riau Cemen. Fun fact, gua dapet kerjaan dari Glorious. Iya, tapi kan lu kagak main lagi kan? Kenapa lu nggak main gua nanya? Jadi gua balikin nanya lu. Kenapa lu nggak main? Jujur. Terus ya? Apa yang bikin lu itu? Mental. Mental. Kita balik lagi di situ karena kacuping memang udah cemen dah. Kadang gua cari fun game. Ya itu nggak ada fun emang. Iya. Ternyata pas datang nggak fun sama sekali. Tapi itu fun menurut kita. Fun menurut mereka nggak fun, cuma menurut gua kayak wah anjir ini intens banget Jadi lu FOMO doang tuh waktu itu? Kalau lu? Nggak, Justru waktu dia itu lagi up-nya. lagi Jadi potensi iya. dia kelihatan tuh pas kalau menurut gue ya SMA dia ya itu mentalnya belum ada sama sekali, tapi pas kita kan ngampus bareng, Iya. akhirnya kita ekskul bareng, ya itu baru kelihatan dia. Gue bilang ya kayak Gor lu kayak gini karena ketika di lapangan tuh kan pasti ada intens terus Iya. ribut gitu ya. Nah ini kan cemen ya. anjing. Nah, gue ajarin lah. Cemen tuh gimana sih? Skillnya kah, men? Enggak mental kan Maksudnya ada gimana? ya ketika lu gontok-gontokan gitu di lapangan pasti kan pengen ribut Dia gimana lah. sih? Biasanya gitu gimana? Kabur. Kamu aja saksinya. Kabur. Enggak, Pasti gua duluan. Demi apa sih? Yang bikin pasti gua duluan. Enggak, jadi kayak misalnya kalau Iya ngape? Dia langsung. Iya ngape? Lu pasti kabur. Badan lu gede. Lebih kayak gini, kalau misalnya gewet tight, panas. Nah, di situ gua nggak bisa ngimbangin panasnya gitu. Gua terlalu nonchalant gitu, nonchalant. Saking dia nggak bisa itunya. Ya, mental ya cemen. Kita ketemu waktu itu di semifinal ya Gor ya. Oh ini beda tim nih, beda tim. Enggak, bareng. Oh bareng. Ini semifinal ketemu sama kampus yang lumayan top lah Oke. di Indonesia ya. Iya, Jadi iya. dia main Ini sorry ini apa nih? Liba apa? Sorry apa sih? itu sebenarnya Cup cup biasa aja. Oke, University. Antar Oke. university. Iya. Gue sebel banget ngeliat dia terlalu di ini sampai akhirnya tangan dia patah. Oh, Bisa patah. Nah itu gue gede banget. Tapi gue di situ udah gue tunjuk-tunjukan kan gue sampai gue di kalau bahasanya tuh gue di reject lah di basket kena kartu merah gue. karena Gue mukul. oh, Nah, mentalnya terlalu ini, Oh, terlalu Itu terbawa. sampai se-benchnya ya gue rusuh lah. Kalau gue dulu tuh emang agak rusuh tuh. Jadi gue akhirnya di ini karena dia patah. Gue jadi gue yang sebel. yang gitu. tangannya sampai Iya. itu badannya kasih tangan lu. Nah, Bejendol. itu. Tangannya bejendol anjing. Cuman dia cuma aduh. Ya maksud gua lawan dikit lah gitu. Iya. Maksudnya biar kelihatan. Tapi di situ kampus kita lumayan terdengar kan akhirnya.
Ya pada zaman kita alhamdulillah lumayan terkenal karena dari berdiri baru itu akhirnya punya piala kita. Wah. Kurang lebih 4. Kita bawa 4 atau 3? Oh 3 benar. Wis, Itu doang. Jadi tahun 2012-13 terakhir. Enggak ada piala. Enggak ada piala. Itu tahun kita. Dari awal 2015 dari awal berdiri. Lu bisa cek aja tuh ya di IBS dah lu lihat tuh. Kita Pasti kampus tahunan 2005 nih kebetulan. tahunan kita gitu. Lu juara tahun berapa deh? 2015, 16 ya. 10 tahun berapa? Enggak nih. 2017-18. Sorry, salah. 2017-18. 12 tahun tuh berarti ya? Ya. Gile. Sampai sekarang akhirnya menurut kayaknya udah nggak ada ya? Ini udah nge-stuck dari piala kita dong. Nah, tuh. Jadi udah itu doang sampai terkenal ya di Saran gue lu ngambil S2 di sono sih katanya. Bukan lagi sih anjing. Gitu. Kalau beneran sayang sama kampus ya. Nah, itu yang bikin Iya. akhirnya komunitas gue ini yang bikin lumayan nama gue terdengar lah gitu karena gue nggak pernah kadang nih gue main abis itu udah bawa piala selesai ya di antar komunitas abis itu udah gue cabut akhirnya ngurusin sih ininya aja komunitasnya jadi gue bagian pengurusnya barang gue ya akhirnya gue jago ini ya itulah. Nih gue, tapi kalau soal kayak gitu lu sama kembaran lu tuh maksudnya dari komunitas gitu jabatannya tuh gimana tuh? Mungkin kembaran lu di atas lu atau gimana gitu? Kalau buat jabatan kayaknya dia yang lebih ini karena secara struktural ya. atau secara apa nih? Struktural enggak atau... sih secara dia konsisten aja. Oke. Jadi dia lumayan konsisten di olahraga gitu ya. Kalau gua waktu itu akhirnya yang bikin gua agak ngilang tuh satu pekerjaan gua yang beneran sampai jadi kita ada jam tuh jam 7 sampai jam 9 lah mainnya malam jadi gua baliknya jam 8 kadang gua kalau udah nyampe ke lapangan tuh udah pengen selesai jadi gua nggak sempet main ya itu yang bikin gua agak susah itu pertama kedua anak gua udah lahir waktu itu jadinya gua harus ya cepet balik lah gitu gitulah itu yang membuat gua akhirnya kebanyakan dia lah yang di maju terus lah gitu. Gue sedikit nanya juga nih. Kan kalau misalnya, ini gue kan awam ya, soal basket nih. Kalau streetball itu kan ada di nama-namain gitu tuh. Kalian sempat ada gitunya nggak? Atau beda tuh streetball sama basket tuh beda tuh? Oh kalau pertama dari gamenya kali ya. Kalau gamenya tentu beda banget. Iya. Jadi kalau streetball itu ketika lu bahasanya apa ya nge-street atau ngasih nge-trick gitu ya nge-trickin orang lu dapet poin. Tapi kalau di basket konvensional lu nggak dapet poin. Jadi poin lu emang masukin ke ring gitu. Kalau streetball udah jadi dari lu nge-trick dapat. Nah itu beda perbedaan pertama. Nah kalau untuk EKE itu bahasanya EKE kalau di streetball. EKE Lu tahu nggak? Ice known ice. Nah, jadi EKE itu dapat ya kalau di anak streetball wajib dari orang yang udah punya nama. Baru lu dapat nama dari orang itu gitu loh. Itu gimana tuh? Apa namanya? Contoh ya, contoh nih. Misalkan lu B nih, lu kan ada B, lu Gori gitu ya. Nah, lu udah pemain lama dan lu dapat dari senior lu. EKE lu, B itu dapat. Kemarin dari mana tuh? Kenapa bisa ini? Dari pemain streetball. Iya maksudnya dari specialty lu. Kenapa? Oh specialty. Bisa dari specialty, bisa dari keunikan lu atau ya unique selling point lu lah gitu, USP lu lah kasarnya dilihat dari karakter lu. Gitu. Nah, misalnya lu jago nge-shoot. Ya lu MB aka shooter. Nah, kayak gitulah. Tapi nggak boleh Gori karena dia nggak main nih kasarnya kayak gitu. Harus jadi misalkan gua main nih pemain, terus gua udah lumayan ada nama, gua baru bisa namain lu. Jadi itu kevalitan lah, itu bahasanya anak streetball. Kalau kayak gitu ada ngaku-ngaku nggak sih? Ada banyak. Terus gimana tuh? Ya cuman kan pemain yang beneran main kan tahu. Okay. Gitu, jadinya ya nggak valid aja. Gitu. Jadi kalau nama lu di namain jelek ya, lu mau nggak mau lu jelek aja gitu. Kalau menurut gua harus ada badan pencatatan sipil Iya. sekalian. Cuman memang itu udah ya kayak gitu aja omongan aja. Jadi kalau misalkan contoh kayak Bang Riko gitu ya, dia pemain lama ya. Riko Lubis, kayaknya kan spin boy. Nah, kenapa dia spin boy? Dia tuh trik yang paling dia suka ini tuh nge-spin. Gimana tuh? Muter. Jadi misalnya lu bawa bola nih, terus nge-dribble, muter lah kayak gitu-gitu lah. Oke. Makanya spin boy. Nah, terus ada anak Bang Edo. Kenapa disebut tank? Karena dia suka mainnya dobrak gitu, badannya gede banget. Oh, bukan ngeblok ya, berarti dobrak. Ngedobrak.
gitu spesifiknya. Terus ada Bang Sam juga tuh salah satu senior kita lah di komunitas. Dia easy fly. Kenapa disebut easy fly? Loncatannya tinggi banget sampai lu bisa ngedang nih. Oh iya. Gitu. Dia tinggi juga badannya tuh. Enggak. Loncatan tinggi banget. Iya, makanya dibilang easy fly. Dia tinggi berapa? Kalau boleh tahu. Ya, Kira-kira. Semua kayaknya. Itu cepet apa Iya, berapa? cuma gua nggak bisa ngedang. Nah, Sampai saat ini. poinnya di situ. Kadang gue juga heran. Lu cepet 8 berapa emang? Cepet 82 lah. Cepet 8 Iya. Tapi kalau ngedang kan harus rata-rata kan 190-an gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang 170 bisa ngedang. Buset, terbang itu mah. Iya. Tapi Nah. yang gue heran gue nge-gym sama ini nggak sampai sekarang nggak bisa ngedang. Katanya sih kaki ya menurut gua kalau nih kan. Jadi kaki lu tuh yang harus beneran dilatih kalau kata si Bang Sam gitu. Oke. Jadi beneran lu banyak squat jam atau apalah, intinya memperkuat kaki lu supaya loncatan lu bisa ngepam gitu. Tapi gua nggak ngerti lah, itu salah satu sebutannya di EKE itu nggak bisa sembarang. Iya, iya. Tapi kan kalau misalkan ini gua agak lanjut sedikit ya. Kalau di basket itu kan pasti budaya kan itu kan nggak jauh dari hip hop gitu-gitu. Kalian kalau lu nih, lu mungkin juga gue, lo juga ke bawah-bawah gitu nggak sih sama budaya hip hop gitu? Atau lu cuma jadi diri lu sendiri kayak basket itu cuman alter ego lu doang gitu loh, paham nggak? Kayak lu Batman, Bruce Wayne gitu loh. Oh. Ya maksudnya lu bawa-bawa hip hop juga nggak? Kayak suka streetwear kah? Segala macam. Kalau gua jujur jadi Oke. ke bawah gitu. Hmm. Jadi kalau lagu hip hop ya gua suka lah. Suka gitu. juga. Misalkan East Coast, West Coast gua suka ngeliatin sejarahnya, terus Iya. lagunya gua lumayan masuk. Cuman kalau ke streetwear itu lebih masuk. Jadi gua akhirnya ke brand kan. Kerjaan gua jadinya tuh Itu dari basket juga atau kenal dari basket atau gimana tuh? ada. Oh, itu dari basket itu juga nge-connect-in lo. Iya, nge-connect gitu. Jadi Oke. ada yang dari basket, cuman kebanyakan lebih ke pekerjaan gue yang lain karena event itu membuat gue ke brand gitu loh. Selain gue hobi juga ya basket gitu. Kalau gue sih yang masuk outfitnya doang kan. Kalau lagu gue sih masih top 40 gitu kan. Tuh. Apa tuh? Lu lagi dengerin sekarang gue. Lu lagi dengerin. Ariel Noah, Ariel Noah kan lo? Ariel Noah, Oh. Justin Bieber, Oh. One Direction. Pakai gue bilang nih jangan, lama. Jadi itu kayak lu anak basket kok, Nggak biasa pakai headset segala macam hip hop lagi gue enggak. One Direction. Oh, kelihatan. Jadi lu udah tau lah, gampang lah gitu. Gue mau sedikit aja, kenapa sih anak basket itu kayak kalau jalan tuh suka agak nyeret-nyeret gitu loh, gigit gitu terus lempar apa aja tuh beberapa dan kayak pengen langsung kayak gitu apa sekalian latihan atau gimana tuh? Misalnya di tempat sampah nih, mager aja deketin, itu aja biar 3 point atau gimana tuh? Tapi gua ke bawah, jujur. Masuk gak tuh tapi? Enggak masuk. Oh, masuk. Masuk lah. Ini kan udah gua tembak cuma Anjing terus semua. Gimana? bisa itu. Kalau gua sendiri ke bawah karena apa ya? Karena intensitas kita kalau latihan kali ya gua. Jadi kadang gua suka tangan gua tuh dribble sendiri. Kayak begini ya, gini. Tapi ya. Nggak ada bola. Oke. Cuman ya nggak tahu gua juga ke bawah. Kalau gua sih jujur emang ke bawah. Itu mungkin karena latihan sih. Jadi ya karena sering latihan, ya udah bawa aja gua dribble nggak jelas. Kalau lu apa? Kalau gue Jejet. enggak gue kalau gitu. Sama. Gue beberapa Jejet sama agak apa limping ya yang aku kayak pura-pura ngesot cedera gitu apa sih sebutannya kayak gitu-gitu juga kan? nyeret-nyeret. Iya nyeret-nyeret gitu juga nggak sih? Kayaknya nyeret kan. Enggak juga ya? Injit sih kadang ya. Kalau Kalau biasa futsal ya? kalau kita loncat kan kayak sambil Iya, gitu ya. jijit. Di basket kan sering banget loncat jadi kayak ke bawah gitu. Kayak anak futsal kalau yang nyeret tuh kayak anak futsal juga nggak sih? Kalau Beda ya? terkenal kakinya Oh gitu. Katanya jago ya. Iya. Katanya jago. Nah, anak basket Kalau anak basket style sih menurut gua yang Iya. jadi lu bisa ngeliat nih kalau anak basket, oh ini anak basket gitu. Iya. Dari gayanya aja. Dari gaya bajunya atau gaya Bajunya. Oke. Dari gaya bajunya, berpakaian lu lah intinya. Outfit lu itu melambangkan kalau lu anak basket. Udah poin aja itu. Lo pada setuju nggak sih kalau anak basket tuh kayak kelihatannya lebih olahraga yang mungkin menengah ke atas gitu ya dibandingin beberapa olahraga lainnya gitu. Untuk cowok nih, untuk cowok gitu. Pride-nya tuh lebih gitu daripada kalau anak futsal tuh lebih ke apa ya? Semua orang bisa. Bukan semua orang bisa sih. Mungkin bisa dari tingkatan mananya itu bisa gitu. Oke, Kalau oke. basket tuh mungkin lapangan basketnya sedikit gitu ya. Lu merasa gimana tuh? Kalau itu iya. Kenapa? Karena awalnya tuh basket. Lu ketika lu mau main basket aja lu punya sepatunya aja itu mahal banget.
Itu berapa sih? Berapa nih? Sekarang tuh sejutaan sekarang ya. Jutaan. Sejutaan. Semua Mungkin ada. dulu tuh agak mahal kan menurut kita ya. Iya, belum ada brand-brand lokal kan. Iya. Itu ya kayak Jordan gitu. Iya, kayak Jordan, pokoknya Nike, Adidas sebanyak lah. Lu sampai kesel nggak kalau dipakai ke mall atau jalan-jalan doang gitu? Sementara lu yang pakai basket yang lebih murah gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau gua sih enggak ya, karena Ada. emang kegunaan. Jadi Hmm. menurut gua yang tadi lu bilang benar. Olahraga basket itu cuman beberapa orang, karena satu peraturannya ribet. Lu harus ngapalin semuanya tuh. Kalau nggak tahu peraturannya, ya lu nggak bisa main basket berarti. Iya. Itu poin pertama. Poin kedua, lu harus punya skill kan. Nah, skill ini yang penting menurut gua dibanding sama sepatu lu yang mahal itu. Karena dulu ya, kalau lu tahu Kodachi nggak? Tahu udah sih. Tahu. Itu sepatu basket gua. Karena saking gua dulu nggak mampu ya. Oke. Tanya gua, Itu boleh tapi. boleh aja. Boleh. Ah. Bebas ya. Kalau misalkan kalau di lapangan badminton tuh atau Yes. lapangan itu kan nggak boleh pakai sepatu-sepatu Oh iya. tertentu. Kalau basket sih menurut gua bebas. aja. Bebas ya? Ah. Boleh tapi nggak layak sih. Ya, karena itu bakal nyederain si ankle lu. Oke. Gitu. Semuanya itu. Cuman waktu itu gua karena satu kita tidak punya duit ya, akhirnya gua nggak peduli. Yang penting lu punya skill ya, di situ lu aman. Jadi sepatu pride lu percuma, kasarnya gini. Lu punya sepatu nih di bawah lu nih, lu bawa kaki 3 juta nih ya. Tapi lu nggak bisa main. Itu kenapa dia beli 3 juta kalau bisa main anjing? Ya itu pride, balik lagi yang lu bilang. Jadi emang anak basket itu kelihatan mahal karena gaya lu itu yang bikin lu mahal. Sepenting itu ya, karena apa Iya. karena budayanya juga. Kalau menurut gua sebenarnya nggak begitu penting, cuman karena emang basket akhirnya lu NBA ya, kita ngeliat NBA tuh sebelum lu main pasti ada ngeliat outfitnya, terus lu main apa ya, jadi di situ entertainnya. Cuma menurut gua lu entertain doang tapi nggak bisa main ya, mohon maaf gitu, mendingan Oke. pulang gitu. Ini gue ada pertanyaan aneh sih, karena menurut gue pandangan gue. Kan kalau gue kan backgroundnya kan dari band ya, dari musik gitu. Iya. Nah, kalau lagi kompetisi-kompetisi gitu tuh kayak ada apa ya, ada suges aja gitu. Kalau yang misalnya gitaris tuh gondrong-gondrong, Oh, iya. gitu, biasanya jago tuh. Nah kalau iya kalau gondrong di otak gue tuh dulu tuh sama teman-teman gue, kalau misalkan gondrong tuh entah dia jago atau jago mukul, jago main gitar atau jago mukul tuh cashless. Nah kalau lo berdua nih, misalnya ngeliat teman-teman dari African American, itu tuh lu kayak ada spare kayak minder nggak atau gimana gitu? Terus kan mereka kan jago-jago banget ya, dan ya lu tahu kan legend-legend di NBA, Iya, contohnya kan orang MVP itu rata-rata yang kayak Oke. gitu. Baru sekarang Doncic, ya, ya. baru sekarang lu Ya, ya. itu gimana? Kalau gua ngeliat itu, ini dari gua main apa gua pernah ketemu? Iya misalnya lu lawan ketemu nih, gitu? lu Oke. kayak udah minder kah atau Oke. berkompetisi dengan orang teman African American Oke. gitu? Nah kalau gue sih nggak pernah minder, karena emang poinnya gua main basket, terus ketika gua turnamen, tanya nih Gori pasti kan, kita kesini tuh buat apa? Biasanya tuh kalau kita sebelum main gua selalu ngomong, kita di sini tuh untuk apa? Oke. Turnamen, oke, turnamen kita butuh apa? Menang ya udah tujuan aja. Jadi gua mau lawan sekelas kasarannya ya. Dulu tuh di tahun kita yang paling bagus tuh Perbanas, Esa Unggul, apalagi ya bro? ITHB kayak gitu, misalkan UI juga bagus. Nah, jadi gua ketemu mereka, justru gua semangat. Itu mahasiswa? Mahasiswa. Orang mana tuh? Ada. Keturunan kan? Karena kan di UI tuh gue lupa deh, kalau nggak salah ada pertukaran pelajar yang waktu itu kita lawan. cabut kayak Kalau lu inget centernya, yang orang Yang orang putih ya? Jepang, iya Jepang. Oh. Nah, pokoknya ada lah. Hmm. Gue gak pernah takut lah intinya kayak gitu. Tapi kalau dari skill tuh dan mental ya, maksudnya dari skill dan mental tuh mereka lebih unggul nggak sih? Oh iya. Gua maksudnya gue elaborate kayak mungkin lu nggak, tapi teman-teman lu ngerasa nggak sih? Oh Sekitar betul, lu gitu. betul. Ngerasa, udah pasti nih dia ngerasa. Kalau lu mau tahu Abai, ini Abai, Leki, itu salah satu orang yang paling gue pernah bersumpah ya. Akbar kan? Akbar ya. Kita lu undang aja dari situ. Iya. Jadi ini orang belum main tapi udah takut Karena ngelihat itu. lawannya. Lawannya tuh bisa ngedang-ngedang. Itu yang gue bilang ya, Songgul. Jadi kalau latihan itu ada bikin ngedang tuh tergantung dari sebelum kita nge-game-nya. Iya. Jadi dia ada yang ngedang-ngedang. Itu biasa. Biar ini ya, biar biar jiper leader, iya. Iya. Jadi menurut gue itu hal yang biasa lah. Main basket lu bisa ngedang emang harusnya gitu. Nah, dia pernah ketika pengen dimainin, dia takut. Karena takutnya apa spesifiknya kenapa? Karena dia udah minder aja ya, gue nggak tahu ya gue kenapa. Ngedangnya apa karena teman-temannya yang gede-gede gitu? Lawannya. Iya, lawannya maksudnya Iya. teman yang
dari Afrika Amerika gitu tuh? Enggak, lawannya ya biasa aja sebenarnya, biasa. orang-orang kita juga. Ya. Itu dari, maksud gue dari hal itu ya. Lawan yang biasa aja udah minder gitu. Jadi pernah gua akhirnya gua sama kembaran gua sih itu, terus gua bilang, lu mendingan ganti baju, lu pulang. Lu tidur, tarik selimut. Karena ketika lu di lapangan, lu udah turnamen nih, lu udah nyampe, lu udah tadi udah latihan, lu disuruh main lu takut itu. Tapi aneh sih sebenarnya. Udah harinya sebenarnya aneh. Itu. Sorry nih, Pak. Cuma aneh juga sih. Lu lagi dua, lagi satu. Lu gimana sih anjing? Nah itu. Jadi karena menurut gua, ya lu ngapain? Ya. Udah, lu capek-capek latihan gunanya apa sih? Makanya. Nah, itu jadinya. Aneh. Jadi lu nggak pede dengan value yang lu punya kan, dasarnya kayak gitu aja. Nah, dari situ pokoknya gua ke anak-anakku selalu gua tanemin itu, nggak usah takut. Gua kalau misalkan bikin kerusuhan aja tuh waktu ngampus, mau lawan gue segede apapun, ya dia lawan gue pukul gitu. Jadinya udah nggak mikir menang kalah ya, kita nggak mikir menang kalah, yang penting kita berani dulu lah gitu. Tapi jujur emang kadang gue minder juga ya kalau ketemu lawannya kayak keturunan Afrika gitu ya. Soalnya emang genetiknya kan Beda. Emang dia harus Dan mereka kayak ngapa-ngapain udah keren sih. Betul. Atlet ya. Jadi kayak loncat tinggi, lari kenceng, badan kayak tebek banget. Gak usah nge-gym dikit udah langsung jadi gitu. Iya, kalau gue jujur agak minder. Cuma karena di satu tim tuh kayak perlu ada orang kayak dia nih yang bikin ayo kayak motivasi gitu lah. Boleh tau nggak lu orang kayak gimana tuh kalau Nah, lu gimana sih? Gua nggak tahu. lu kayak gimana sih? Tapi ngomong-ngomong di sini kebun binatang boleh sama Mbak. Itu dia. Makanya binatang bersatu. Oh ini berarti podcastnya zoo ya? Iya, sunat. Campuran sih. Karena gitu jadi terakhir rumahnya tuh. Tinggal nunggu babi. Oh tunggu babi bener. Nih, kan sini dekat. Dekat ya. Ya ntar kita undang. Ada teman kita yang babi ya. Ada teman kita yang babi juga. Oh kalkun apa ya? Baik, lu kalkun. Kalkun. Ya, itu dia persis. Aduh. Tadi gua ambil lupa udah nyampe sih. Tadi gua udah jawab ya? Jadi punchline kan? Gua udah jawab ya? Sama camcoran siapa? Afridal. Afridal sekarang sini. Itu camcoran tuh. Persis banget tuh camcoran. Jadi BS semua. Jadi tuh, iya, gua kadang suka kayak gitu, ngasih EKE aja ke anak-anak nih. Karena gua suka pelonco ya kasarnya. Karena kalau nggak ada gitu kita nggak deket jadinya bro. Iya. Tapi ngomong-ngomong camcoran emang ada di kebun binatang. Hah? Camcoran ada di kebun binatang. Ya Bukan binatang ini dia poinnya binatang. Tahu tekun banget ya gitu anjing. Itu apa? Jadi gua suka nama-namain aja. Itu namanya lu baru siapa ya? Kanes. Oh ya Kanis bener. Kalau gua dulu gara-gara Lu ya. ngapain, Ben? Kalau gua aduh panjang nih cerita deh. Jadi pokoknya gue lagi main WW tuh anak 15 kan sama senior sama angkatannya dia gitu. Terus kan malam telat tiba merem yang lain au. Nah gue suara kambing. Gitu. Mirip, pantes. Gue kayak gitu biar lucu-lucuan kan. Gara-gara kambing gitu awalnya tuh gitu. Lucu Gitu iya. Tadi kita nanya apa ya? Ngomongin apa tadi? Basket. Bentar. Jadinya punchline. Oh iya, oke. Gue juga lupa. Ini yaudah lah ya, gue mau ngebahas tentang ini pendapat kalian gitu. Ini tolong dikoreksi ya, kayak sempat kita tuh FIBA tuh juara apa gitu ya? Oh iya. 2023 ya? SEA Games. SEA Games ya? Dan itu kan udah lama banget ya? Biasanya kita kalah 20 tahun Ya, pokoknya kemudian silver gitu. ngetop silver terus. Nah ini Baru kita emas. pertama kali dapet emas tuh kan. Nah terus kan ini gue mau ngomongin kalian sebagai orang-orang basket kan, anak basket. Di beberapa di situ kan ada keturunan kan kayak misalnya Derek Michael kan. Dia kan turunan bokapnya kalau nggak salah Kamerun deh. Ya. Nah terus ada juga satu tuh yang African American juga tuh Bolden. Ya itu dia tuh naturalisasi atau gimana? Nah kalau si Bolden itu naturalisasi. Kalau si Derek tuh benar dia ibunya Iya. turunan Iya. gitu Dan kan. gede di Indo juga. Ya. Sama satu lagi siapa ya? Lupa. Kayaknya ada 3. Jawan tuh. Jawato ya, itu dia keturunan juga. Tapi dia kalau dia berarti Apa naturalisasi ya? Gue tak salah ya. Naturalisasi ya. Nah tadi pertanyaan gue yang di awal gitu loh maksudnya, kalau temen kan sempat ada kalau yang kan bola ya, kan itu ada pemain-pemain misalnya kayak Evan Dimas tuh dia tuh nggak akan mau masuk timnas kalau misalnya pemain-pemainnya itu masih ada naturalisasi atau diaspora gitu. Tanya menyambung sama pertanyaan yang tadi awal-awal gitu ya,
menurut kalian tuh berarti kita masih butuh ya orang teman-teman yang dari Afrika Amerika untuk doing this job gitu. Butuh. Menurut Menurut gue karena di basket size matters banget. Iya. Tapi yang Eropa gitu, Doncic gitu-gitu, mereka orang sana asli. Menurut kalian gimana? Apa karena kita masih developmentnya ya? Kan dari kalau di basket kan setiap posisi tuh kayak ada requirementnya khusus ya. Misalnya posisi 1 itu tingginya kayak Minimal berapa biar lebih lincah segala macam. Yeah. Posisi 5 tuh center kayak gua nih center minimal tingginya berapa. Gua aja nih center tinggi 180, sementara orang Afrika luar sana udah 22 200-an kali. Iya. Nah, Tinggal begini doang kan. Iya. makanya buat berkompetisi sama negara lain menurut gua perlu banget sih naturalisasi. Itu benar. Iya karena matters banget tinggi. Berarti kalau kalian lebih ya mungkin lebih legowo dan tahu diri gitu Iya. ya. Sama genetik Indo yang gue lihat ya kalau misalnya tinggi 2 meter tuh kayak loyo jadi. Sama gua mau ngasih fun fact juga tuh Iya. tadi karena lo ngebahas itu. Menurut gua kayak Evan Dimas gitu. Ya berarti cemen aja. Wow. Kalau gua ya. Bisa berkompetisi. Iya, kalau lu emang punya skill harusnya lu ikutan. Oke. Kalau menurut gua, jadi mereka naturalisasi itu jadi bikin lu terpacu. Iya, harusnya kayak gitu. harusnya. Oh ya gimana cara gua bisa belajar dari dia? Kenapa lu nggak ambil nilai positifnya gitu loh? Iya. Apa-apa kalau orang Indo tuh karena ya lu tau lah tuh banyak komenan ya SDM rendah apa ya itu karena kualitas kita gitu anjir. Oke. Iya karena emang dasarnya ya satu minderan apa menurut gue jadi ya lu nggak punya value berarti balik lagi ke sana. Jadi kalau misalkan lu punya value lu tunjukin aja. Oke, sebentar gue napas dulu nih. Gue ketakut nih bahasnya. Dan terbukti juga ya semenjak banyak naturalisasi jadi berkembang juga. Nah itu lu bisa Iya. lihat. Oh, gitu. iya lagi. Poinnya di situ aja. Tapi abis kita shoot ini sayang kita baru kalah tuh 3-2 ya sama Arab Iya. Saudi semalam. Iya. 17 malam waktu Paling nggak masih bisa Ya, semoga nanti lawan Irak ya menang ya. Harus sesi 2 poin tuh. Jangan nyoba-nyoba aja sih poinnya itu. Ah iya kemarin tuh. Kebanyakan nyoba-nyoba. Iya sih. Kalau 90 menit dan lain-lain. Oke. Nah itulah. Iya. Itu Tapi Beckham kalau juga, ngapain tuh Beckham? gue mau nanya-nanya nih sebagai orang awam ya di basket. Kalau di IBL sendiri tuh kan banyak juga ya pemain-pemain. Ya. Ininya kalian kalau ngeliatnya dari sisi sebagai atlet gitu loh. Itu kayak terancam nggak sih atau gimana gitu? Enggak, karena mereka punya peraturan sendiri kan untuk kalau dia. oke. Jadi maksimalnya cuma 3 setahu gua ya. Gua lupa. Pokoknya maksimal 3, sisanya tuh pemain lokal. Jadi biar bisa bersaing juga gitu. Tapi terbukti juga MVP-nya rata-rata pemain lokal juga masih ada yang bisa bersaing gitu. Karena yang tadi gua lupa ya ngomong yang fun fact itu karena si pemain Jepang tuh tingginya berapa tuh gua lupa tuh Gon. Yang sekarang main di Bulls. Gua lupa siapa ya Pia? Kyoto siapa ya? Nah, intinya itu dia pendek. Iya. Dia timnas Jepang, pemain intinya. Direkrut ke NBA. Oke. Itu untuk pertama kali Di Bulls, kemarin di Bulls. Iya, sekarang di Bulls. Dulu tuh di Greece. Ya, Greece ya kalau nggak salah dia di situ. Gue lupa, bukan pemain Jepang. Pendek banget. Tapi dia gigih menurut gua. Jadi dia tahu nih value apa yang gua punya. Dia larinya cepat. Dribble dia karena dia agak kecil, jadi susah di steal. Iya sih. Dan dribblenya tuh cepat. Yang tinggi-tinggi kan harus Nah. bongkok banget ya. Iya. Bongkok lah. Maksud gua dia orang Jepang gitu loh. Iya. Sama kayak kita Asia kan. Iya. Harusnya kita juga bisa di situ. Dan melihatnya di situ aja poinnya. Jadi buat yang lain tuh ya nggak usah takut. Kalau lu emang jago ya jago aja. Kalau gua sih nilai orang di situ. Lu jago ya jago aja. Lu jelek ya jelek. Berarti nggak kepake. Udah. Tapi menurut gua di Indo nggak ngomongin tuh karena ini dah orang-orang di sini kan gaji atlet tuh nggak gede ya. Jadi Oh, dari iya. kecil itu tuh orang tua tuh udah pada nuntut kita buat jadi karyawan. Betul. Itu gua setuju. Bedanya kalau di US dari kecil tuh pada didik jadi atlet, jadi benar. pemain NBA. Jadi mereka bebas eksplor buat main olahraga macam-macam. Dan Itu tahu masa benar. depannya lebih terjamin. Terang. Kalau bisa jadi atlet di sini loh jadi auditor, jadi Nah. banker. Bukan berarti jelek. Bukan berarti jelek. Bukan berarti jelek. Dikit Bukan. guys, sekali lagi dari tadi. Itu Orang bedanya. mulu nih gua sebagai orang awam gua. Setuju gua. Iya. Itu yang jadinya stigma termasuk nyokap gua ya, orang tua gua tuh kayak gua awalnya tuh pengen masuk ke tim dari SMA ya, pengen langsung ke kampus yang basketnya tuh nasional. Tapi nggak dibolehin.
Waktu itu yang gua pengen masuk tuh Perbanas, karena Perbanas tuh Bagus ya? paling bagus lah basketnya. Nyokap gua nggak bolehin karena ngapain jadi basket doang gitu. Oke. Ya akhirnya dia bilang biasa aja biar tadinya rencananya mau masuk BI nggak jadi. Udah poinnya sih. Lagi-lagi itu lagi. Lagi-lagi. Coba Iya. kalau misalnya gaji pemain basket 100 juta per game. Mungkin gua masuk. Gitu. Mungkin. Akhirnya Kalau nyokap tua gua dia mungkin bakal ayo masuk. silakan. Pasti. 100 juta per game di sini. Bisa. Oh iya sih. Bisa. Pasti orang tua kita support. Iya. Pasti nggak nyuruh kita kuliah di BS. Jadi atlet. Lihat. Jadi disuruh jadi atlet. Bener. Iya. Buat lo pada tuh injury prone tuh semengerikan itu nggak sih? Karena banyak atlet-atlet tuh nggak ditangani gitu loh. Sama beberapa bahkan orang-orang main bola di sini tuh karena injury prone dan serem banget ya. Ya. Jadi mereka tuh dipilih tarkam sekalian, yang lainnya lebih chill gitu. Sebenarnya nggak lebih chill ya, tapi apa ya lebih nggak berani gerasak berusuk kali ya, atau enggak juga ya. Tapi injury prone tuh sepengaruh itu nggak sih? Iya. Paling basket. Lu pada pernah nggak ngerasain cedera selain tangan lu ya? Tangan kan masih bisa jalan gitu. Masa dan pakai tangan. Maksudnya lo berdua tuh gimana? Kalau gua sih ya sangat ngaruh gitu, Iya, iya. terutama kaki ya. Jadi kalau gua tuh paling alhamdulillahnya nih kaki gua mungkin sekarang efek karena gua tadi pakai Kodachi ya. Jadi Oke. tumit gua jadi sakit banget. Jadi kalau jalan tuh gua kadang semutan. Nah itu mungkin efeknya kenapa nggak boleh pakai sepatu. Kalau lu main basket nggak boleh pakai sepatu selain basket. berapa? Tanya ini hampir lama ya gua udah. SMA gua full. Gua tuh baru punya sepatu basket gua tuh mungkin kuliah. Kuliah awal. Oke. Kuliah awal, iya kuliah awal. Selama itu berarti 4 Iya. tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya, gua main basket tuh cuma pakai modal Iya, Kodachi. iya. Sama sisanya gua engkel-engkel aja karena jadi Iya. bengkak lah gitu. Ya, itu jadinya berpengaruh kalau misalkan lu kenapa-napa terus nggak ada yang nanganin ya lu mau ngapain? Iya. Biayanya kan mahal. Kayaknya Kalau jadi itu- nggak maksimal ya. Iya, Ada yang sampai merugikan finansial lu masih berdua? Kalau soal cedera ini karena nggak ditanggung atau gimana? Kebetulan karena kita injury-nya juga nggak parah ya, jadi kayak masih treatmentnya masih aman, Iya. nggak perlu harus sampai check up pakai X-ray segala macam sih. Kalau misalnya sampai kayak gitu ya mungkin, Jadi teman kita lah, Marcel, oh dia sampai ACL kan? Sampai ACL? ACL. Itu jadi dia masang pen. Itu kalau udah ACL tapi nggak bisa balik lagi ya? Udah nggak bisa. Ya, itu dipasang pen itu dibalikin. Jadi beneran ya gua ngerti dia waktu itu salah jatuh lah intinya putus lah itu. Karena tuh kalau kebetulan gua sukanya bola ya, karena itu suka bola. Jadi menurut setahu gua tuh di dunia ini, setahu gua ya, nggak tahu ya. Di dunia ini yang selamat dari ACL itu cuma 2 orang. Itu Roberto Baggio sama Cristiano Ronaldo. Jadi dia masih bisa main. Dan dia masih bisa main dengan gaya yang beda. Bahkan Baggio tuh baru umur 18 tuh dia udah kena ACL tapi bisa sembuh tahun 85 lagi. Gitu loh. Nah itu dan sementara pemain lain tuh nggak bisa gitu Ya. Balik lagi gitu ya. balik lagi skillnya gitu. Kalau Kalau teman lu tuh gimana? dia jadinya main biasa-biasa aja, lebih fun. Lebih hati-hati. Karena menurut gua poinnya tuh untuk lu nyampe kebalik lagi ke performa paling bagus lu gitu ya. Mental lu. Karena mungkin sesakit itu kali ya, sesakit itu gua nggak tahu ya rasanya gimana. Sama dia jadinya trauma. Itu yang bikin dia akhirnya pada nggak bisa balik lagi kalau menurut gua. Jadinya loncat yang tadinya takut ya betul. Jadi takut-takutan lu mau ngapain aja ya takut lah gitu. lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati banget. Ya jadinya ya nggak perform. Ya lu kalau mau olahraga kan harus all Iya. out gitu aja. Berarti profesional ya. Iya. Gua sih ngeliat- Sama fenomena urut kretek abal-abal susah. Gue mau nanya iseng aja. Soalnya kan di sini atlet kemarin tuh gue liat Tom Haye dipijit kretek abal-abal coy. Beneran. Antara videonya gue cari ya. Terus dia takut-takut gitu kan sekarang main di basket. Dia takut-takut gitu gitu. Kalau menurut kalian tuh dari sisi medis ya itu Ini medis lagi Lu ya? ngeliat kan misalnya MJ dulu dipijitin gitu atau Kevin Durant pernah dipijitin gitu. Terus gimana sih menurut kalian? Kalau gua ngelihatnya tuh waktu itu Kobe kali ya. Kobe tuh Kobe Bryant ya, udah nggak ada gitu. Iya. Dia tuh pernah tangannya tuh kalau nggak salah patah gitu. Di slop. Iya, di slop tuh Karena patah apa? beneran. Karena- Kena bola pas lagi main. Lagi main tuh kalau nggak salah kena bola apa ke steal lah gua nggak ngerti. Intinya belok begini. Dari tengah tuh. Iya, dari tengah apa jari apa gua lupa. Langsung sama si pelatihnya itu dipegang, ditarik. Detik itu juga. Detik itu juga dan Kobe masih main. Tapi nahannya sesakit itu.
Ya itu balik lagi ke siapa berarti? Orangnya. Serem banget. Poinnya tuh di situ. Jadi si Kobe itu kan emang terkenal dia mentalnya mamba ya, makanya disebutkan mamba Iya. mentality, yaitu dia nggak pernah takut dengan apapun. Tuh jadinya kalau lu dikretek abal-abal, kalau lagi bengkak jangan sih, saran Iya, gue ya. iya. Kalau lagi bengkak itu malah makin parah, katanya akan nambah peradangan. Oh iya. Jadi iya. kalau lu bengkak itu cuma boleh dikompres atau direndam air es. Ya gitu-gitulah kita intinya. Gue juga Iya. takut kalau Makanya. misalkan bengkak kita di Haji Naim. yang ada makin belok. Sebenarnya lebih cocok di terapi ya, jadi kalau Iya, terapi. Oke. Visio. Iya, soalnya kan intensitas game-nya padat ya. Jadi harus biar Oke. kelam atau gimana. Iya, iya. Oke, ini kita mau sesi terakhir selain basket nih. Ada yang mau di-sharing lain nggak nih selain basket? Kayaknya sharing basket udah cukup ya, kayak udah Panjang. A to Z gitu. Lu ada yang mau di-sharing lain nggak? Mungkin bisnis lo yang sekarang, usaha lo yang sekarang, terus pengalaman di fashion dan lain gitu. Ada yang mau sharing? Cintaan lu. Percintaan. Apa ya? Mungkin pekerjaan kali ya. Tadi kan baru yang si Frozen apa yang hubungannya gitu ya sama F&B-nya. Iya. Terus event, nah mungkin kalian belum ada yang tahu. Nah event ini gua awalnya tuh ikut kakak gua ya, karena dia as a brand waktu itu tuh. As a brand. Nah gua lupa brandnya apa gitu ya. Nah intinya gua ikut di dia, akhirnya gua tahu event-event. Ya. Akhirnya gua mulailah masuk ke event. Oke. Nah nama kerjaan di abang gua tuh namanya Unik, nama agensinya Unik. Gitu. Jadi dia banyak lah event yang dipegang, salah satunya gua nyebut klien apa nggak sih? Ya pokoknya Good Day lah. Itu dulu kita pegang, gua megang sampai ke sekolah-sekolah dulu tuh. Gua masih sekolah, gua ke sekolah-sekolah. Sorry, Good Day itu juga mereka kadang suka catin lapangan basket anak-anak. Nah itu, Oh itu, kayak itu gitu zaman juga? itu, Iya. iya, zaman Di itu. sekolah gua ada gitu. Nah itu, Dari lu. iya. Dari abang gua bukan dari gua mah ngikut. Dulu kan masih corok. Itu CSR-nya berarti? Iya. Oke. Jadi mereka akan support kegiatan apapun di SMA waktu itu. Nah itu Iya, gua kebetulan ikut. Hmm. Nah lanjut yang agak lumayan itu gua akhirnya join ke mungkin kalian kenal sekarang USS itu ya. Oh, oke. Nah gua ikut di awalnya USS sampai sebelum jadinya USS tuh gua pernah ikut. Jadi dulu namanya lokal.co.id, gua di situ jadi volunteer doang, itu yang gua bilang, gua nggak tahu dibayar berapa. Iya. Intinya gua join ke sana untuk nambah pengalaman. Poinnya di situ karena masih SMA kan, Iya. sama kuliah kuliah. Gua lulus ya benar kuliah awal-awal, akhirnya gua butuh kerjaan yang ya refreshing. Kalau gua Iya. dulu tuh karena di kampus gak terlalu gimana-gimana, akhirnya butuh refreshing ya gua kerja. Oke. Nah, jadi lokal, habis itu terbentuklah USS sampai sekarang kadang gue bantuin freelance-nya gitu. Lu konsultan juga di sana? Enggak, gue juga? lebih ke eventnya aja. Oh, Jadi ke gini, event. kenapa gue nggak masuk ke USS? Jadi dulu tuh istri gue di USS juga, sama-sama USS nih, masih Temennya pacaran. sama? Oh, Enggak, Oh, udah lama. ketemunya gue justru dari SMA. Oh, Fun nih ya, iya. jadi gue pacaran sama bini gue tuh udah, ya sekarang gue pacaran 2014. Iya. Sampai sekarang jadi istri gue lah, intinya udah lumayan lama. Dia magang di USS, gue juga ikutan. Oke. Terus akhirnya gue nggak bisa nih kayaknya kerja bareng gitu, walaupun Berarti pacaran. personal atau Personal. karena kerjaan? Oke. Personal waktu Oke. itu karena kita belum ada yang nikah, jadi aman-aman aja sebenarnya kalau gue mau masuk sana juga. Iya. Nah gue akhirnya bantuin freelance-nya aja sampai sekarang, akhirnya dia kerja di sana. Oh, dia masih di sana? Masih sampai Oke. sekarang. Gitu, jadinya untuk di USS gue cuma bantu-bantu di event. Nah akhirnya gue bikin lagi tuh kegiatan event lah, per eventan ini. Dari yang kemarin ada interaksi kopi itu ya, bikin kecil-kecilan gitu, Iya. perunggu undang. Nah itu gue juga ikutan ada di sana ya, karena gue lebih suka event musik kali ya, event musik, event bazar. Iya. Akhirnya yang dari event ini yang bikin gua loncat lagi ke kerjaan selanjutnya, brand. Oke. Itu. Jadi gua kenal banyak owner brand itu karena gua event ya biasa. Misalkan lu bikin booth ya gitu tuh. Misalkan lu punya brand apa ya, gua ngobrol sama dia ya, asik aja gitu. Akhirnya gua ada kerjaan nih buat lu mau nggak? Nah, akhirnya gua kerja ke brand.
Gitu. Nah itu sejarahnya gue loncat-loncat tuh. Oke. Ya. Berarti dari sekian banyak experience lu nih, Ya. passion lu gimana? Yang paling menggambarkan lo deh maksudnya. Oke. Orang tuh menggambarkan Panda tuh gimana sih? Sebagai apa? Kalau gue lebih suka disebutnya kali ya marketing and partnership. Marketing and partnership. Nah itu karena gue kuliah kan ngambilnya marketing ya. Iya. Terus kebetulan gue S2 juga di IBS gitu. Jadi gue lanjutin marketing juga. Nah jadi kayaknya emang gue pas nih di marketing maupun di partnership gitu. Karena kan kita ngobrol-ngobrol ya, gue bikin kontrak, bikin apa, nah itu Iya. suka aja sih ketemu orang sih. Poinnya di situ. Oke. Tapi ada spesifik industri, lu harus di industri. Mungkin kalau untuk sekarang kreatif kali ya. Oke, yang pilih banget sekarang Iya, ya. kreatif kali ya. Oke.